Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Ya, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, hari ini Ambu akan lanjutkan bahasan kita yang tertunda. Video yang pertama, kita sudah membahas berbagai macam materi, diantaranya yakni makna kata, sinonim dan antonim, kalimat tanya, kalimat utama, kalimat penjelas, ide pokok, mengapa dan bagaimana, deskripsi, narasi, dan eksposisi, itu jenis-jenis teks. Kemudian lagi prediksi sebuah cerita dan perbandingan teks. Nah, sekarang yang akan Ambu terangkan atau kita bahas yakni tentang syair, ya. Nah, syair nanti di dalam soal yang akan kalian hadapi adalah kalian harus menentukan makna syair, ya, makna syair. Nah, contohnya adalah ingatlah selalu kepada Tuhan, rendah hati, dan kuatkan iman, supaya hidup tentram, tuntunan agama sebagai pedoman. Apa makna kata iman? Ya, iman adalah keyakinan, ya. Nah, di sini apa amanat dari syair ini? Amanat dari syair ini adalah kita harus berpegang kepada agama, karena agama adalah sebagai pedoman hidup. Nah, dari syair ini, syair adalah syarat banget atau syarat akan banyak arti dan nasihat, ya. Selanjutnya, di dalam USP nanti kalian akan mendapatkan soal pantun. Di sana kalian harus bisa menentukan makna atau amanat yang ada dalam pantun. Amanat yang ada dalam pantun kalian bisa lihat pada baris ketiga dan keempat atau pada isi, karena di dalam pantun ada dua, ya. Yang pertama ada yang dimaksud dengan sampiran dan ada yang dimaksud dengan isi, ya. Contohnya adalah makan soto pakai kecap, makan minum jus semangka, hati-hati dalam berucap, jangan sampai hati terluka. Artinya bahwa kita harus selalu menjaga ucapan kita supaya orang lain tidak sakit hati, ya. Nah, selanjutnya adalah kalian akan mendapatkan ungkapan, ya. Jadi nanti ada ilustrasi dulu. Ilustrasinya dalam sebuah cerita. Nanti kalian harus menentukan ungkapan mana yang paling tepat untuk ilustrasi tersebut. Oke, contohnya adalah buah hati. Buah hati adalah anak kesayangan atau anak, ya. Kemudian lagi buah pena. Buah pena itu adalah karya, ya, bukan penanya berbuah, bukan. Oke, selanjutnya buah pikiran. Apa pikiran kita berbuah? Tentu tidak. Buah pikiran adalah ide, ya. Kemudian lagi ada buah tangan. Buah tangan adalah oleh-oleh, ya. Kemudian lagi ada peribahasa. Sama dengan ungkapan bahwa nanti di dalam soal peribahasa kalian disajikan dengan ilustrasi. Setelah ilustrasi dibaca, maka kalian harus menentukan peribahasa mana yang tepat untuk ilustrasi tersebut. Oke, salah satunya adalah ada udang di balik batu. Artinya, ayo, apa? Ada maunya, ya. Kemudian lagi, habis manis sepah dibuang. Kalau sudah tidak menguntungkan lagi atau sudah tidak diperlukan lagi, dibiarkan saja. Ada gula, ada semut. Di mana ada keramaian atau makanan, pasti di sana banyak orang yang berkumpul. Kemudian tong kosong nyaring bunyinya. Nah, tong kosong nyaring bunyinya ini adalah orangnya omdo alias omong kosong, ya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang unsur-unsur intrinsik dalam sebuah sastra, ya. Nanti di sana kalian akan menemukan satu wacana, kemudian lagi kalian harus menentukan temanya apa. Setelah temanya apa, latarnya itu seperti apa, kalian harus paham atau kalian harus mengingat bahwa Ambu akan selalu mengingatkan bahwa di dalam latar itu ada 4, ya. Yakni apa saja? Ada latar. Ada latar waktu, latar tempat, latar
suasana, dan juga latar budaya. Nah, ini adalah latar. Oke. Selanjutnya akan ada watak. Watak adalah sifat dari tokoh-tokoh yang ada. Kemudian kalian harus menemukan tokoh-tokoh yang ada dalam cerita tersebut ya. Tokoh-tokoh tersebut akan menjadi 3 bagian, yakni ada yang disebut dengan tokoh protagonis, tokoh antagonis, dan juga tokoh tritagonis. Ya, kalian harus mengingatnya dan jangan sampai salah mengidentifikasi. Selanjutnya ada alur. Kalian menentukan apakah alur itu termasuk pada alur maju atau alur mundur atau alur campur ya. Dapat dipahami ya? Nah, sekarang selanjutnya pembahasan yang nanti akan ada di dalam USP adalah kata baku dan tidak baku. Kalian harus menentukan kata baku dan tidak baku atau kata baku dalam sebuah wacana. Apakah ini sudah sesuai dengan bahasa Indonesia atau tidak ya? Contoh. Apotik atau apotek? Jawabannya apotek. Stok atau stok? Stok. Kemudian lagi antre atau antri? Antre. Praktik atau praktek? Praktek. Teknologi atau teknologi? Ini jadi kalian harus menentukan kata bakunya. Kemudian kalian akan disuguhkan dengan mengubah tanda baca yang tidak benar menjadi benar. Bagaimana cara penggunaan dari tanda titik, tanda koma, tanda seru, tanda tanya, tanda titik 2, tanda garis miring. Kalian harus sudah paham dengan menggunakan tanda baca tersebut ya. Dan selanjutnya adalah ada menyunting paragraf. Menyunting paragraf artinya kita menuliskan kembali paragraf yang sudah ada, kemudian kalian harus membetulkan apakah paragraf tersebut sudah lulus edit atau editnya sudah benar atau tidak ya. Contoh seperti ini. Oke, kita lihat dulu. Contohnya adalah, ya, mari kita lihat. Situasi. Dalam situasi, karena awal kalimat, maka S-nya harus besar. Situasi sekarang. Sekarang. Maaf. Oke. Sekarang. Situasi sekarang ini memungkinkan adanya. Situasi sekarang ini tidak memungkinkan adanya aktivitas di luar rumah karena adanya penyebaran virus corona atau disebut dengan karena ini awal maka ini harus menggunakan ini nama suatu penyakit maka harus menggunakan huruf besar ya. Kemudian setelah titik di sini pasti kalian akan menggunakan huruf kapital lagi karena ini di awal kalimat. Kemudian lagi, daerah sebaran yang teridentifikasi atau terdeteksi diantaranya Cigadung, C-nya besar karena tempat. Jangan lupa setelah ini ada tanda koma. Kemudian lagi ada kelurahan. Kelurahan juga harus menggunakan huruf besar. Kopo karena tempat juga sama. Ini harus menggunakan tanda koma. Kemudian lagi ada Cikutra. Cikutra juga sama nama tempat. Koma. Mandala juga sama nama tempat. Koma. Setelah koma, setelah kata mandala di sana harus
harus menggunakan tanda titik. Dan di sini juga ada kata sari jadi karena nama tempat jadi harus menggunakan huruf besar. Selanjutnya, tanggal ini per tanggal 7.04. Nah, 7.04 di sini harusnya 04-nya diganti dengan nama bulan. Berarti di sini harus menggunakan April. Yang ininya dihapus 2020 pukul 14.2 harusnya 14 titik. Oke, ini nama untuk penulisan waktu ya. Nah, ini yang disebut dengan menyunting paragraf ya. Selanjutnya adalah menggunakan pola kalimat ya, menggunakan pola kalimat. Nah, yang harus kalian pahami adalah pola kalimat itu harus menyesuaikan dengan SPOK. Oke, pola kalimat. Yang ini harus menyesuaikan dengan polanya ya. Di antaranya adalah subjek, predikat, objek, dan keterangan. Contohnya adalah Ayah mengerjakan pekerjaannya di ruang guru. Ayah ini adalah sebagai subjek. Oke. Kemudian lagi mengerjakan ini sebagai predikat, melakukan sesuatu. Pekerjaannya yang dikerjakan oleh ayah inilah yang disebut dengan objek ya. Kemudian lagi ada di ruang kerja. Di ruang kerja adalah keterangan tempat ya. Jadi di sini ada SPOK. Dapat dilihat ya? Jadi di sini polanya harus ada SPOK. Baik, selanjutnya. Soalnya begini. Kalian harus menyusun kembali pola kalimat yang benar ya. Contoh. Soalnya belajar bahasa Indonesia saya di kamar. Oke. Seharusnya apa yang harus kalian tulis adalah saya belajar bahasa Indonesia di kamar. Nah, untuk kata saya, ini kan ada di sini ya. Kalau di soal pertama ini ada di bagian objek, tapi ternyata saya itu adalah bagian subjek. Jadi saya belajar bahasa Indonesia di kamar, bukan belajar bahasa Indonesia saya di kamar ya. Jadi polanya harus sesuai, ada subjeknya, ada predikatnya, ada objeknya, dan juga ada keterangan. Nah, sekarang contohnya, salah satunya lagi. Oke. Matikan lampu, ibu berpesan sebelum tidur. Ayo, siapa yang bisa? Bagaimana susunan kalimat yang betulnya? Oke. Ibu berpesan. Berpesan. Matikan, ibu berpesan. Koma. Tanda kutip. Matikan lampu sebelum tidur. Nah, ini adalah salah satu soal yang nanti mungkin akan muncul dalam USP ya. Demikian saja anak-anak pembahasan materi USP untuk Bahasa Indonesia. Mudah-mudahan kalian bisa mengerjakan USP Bahasa Indonesia dengan baik. Mudah-mudahan dilancarkan ya. Demikian saja dari Ambu. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!